Malam selalu menyimpan rahasia. Ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ada cerita yang tak tertulis di buku sejarah, tapi hidup di antara bisikan angin, di balik aroma dupa, dan di dalam mata orang-orang yang pernah melihat sesuatu yang seharusnya tak terlihat. Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah mistis, pesugihan, dan rahasia dunia gaib perlahan dibuka, satu persatu. Di setiap episode, kami akan mengajak kamu menelusuri sisi gelap kehidupan manusia. Dari perjanjian yang dilakukan di tengah malam, hingga ritual-ritual yang menukar nyawa demi kekayaan, kemuliaan, atau sekadar perhatian. Karena di balik setiap keberuntungan besar, sering kali terselip harga yang tak bisa ditebus dengan uang. Malam ini, kita akan bercerita tentang susuk, sesuatu yang dianggap tabu, tapi masih diam-diam dicari oleh banyak orang. Benda kecil yang diselipkan ke dalam tubuh, dipercaya bisa membuat wajah bersinar, suara merdu, dan hati siapapun terpikat hanya dengan sekali pandang. Tapi, tahukah kamu, tidak semua susuk dibuat untuk keindahan. Ada yang terlahir dari kegelapan, dari amarah seorang arwah yang tak rela meninggalkan dunia. Susuk itu dikenal dengan nama Jalak Tunda. Susuk yang dulu pernah dipakai oleh seorang sinden terkenal, yang suaranya memukau sekaligus menakutkan. Dan yang lebih menyeramkan, sinden itu telah mati 7 tahun yang lalu. Namun malam ini kisahnya kembali terulang. Seorang wanita muda bernama Sari, terjebak di tengah himpitan hidup dan kemiskinan. Jadi saya untuk semarim di pos jalan yang sama. Dan tanpa sadar, membuka kembali pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Dari sini semuanya dimulai. Sebuah kisah tentang ambisi, keputusasaan, dan balasan dari dunia tak kasat mata. Jadi, matikan lampumu, pasang headsetmu, dan jangan tengok ke belakang, karena mungkin ada yang sedang memperhatikanmu dari bayangan. Selamat datang di Nanti Malam, dan inilah kisah susuk Jalak Tunda, susuk terlarang dari sinden yang telah mati 7 tahun lalu. Namaku Sari, umurku 23 tahun. Ku kerja sebagai sales keliling, jualan barang-barang rumah tangga dari pintu ke pintu. Setiap hari aku bawa tas besar isinya alat masak, sabun, dan barang-barang kecil lain yang sebenarnya nggak terlalu laku. Tapi ya itu satu-satunya kerjaan yang bisa aku dapat. Kadang aku mulai kerja dari jam 7 pagi, keliling kampung, ke rumah orang-orang yang bahkan mukanya aja udah males ngelihat aku datang. Kadang mereka cuma bilang, waduh Sari besok aja ya belum gajian. Padahal aku tahu, alasannya cuma biar nggak beli. Tapi aku nggak bisa marah. Aku cuma senyum ngucapin terima kasih, lalu jalan lagi ke rumah berikutnya. Setiap langkah di jalan berdebu itu kayak ngingetin aku sama satu hal. Hidupku ini berat. Tiap keringat yang netes rasanya kayak nyentuh tanah kemiskinan yang nggak pernah mau kering. Aku sering mikir, kenapa ya Tuhan kayaknya nggak pernah kasih aku kesempatan buat hidup sedikit lebih baik. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Adikku, namanya Deni, masih SD kelas 5. Bocahnya pinter tapi sering kelihatan murung akhir-akhir ini. Mungkin karena di rumah nggak pernah tenang. Bapak dan ibu hampir tiap malam berantem. Bukan karena nggak saling sayang, tapi karena uang. Uang yang selalu kurang. Uang yang selalu bikin kepala panas. Dan yang paling sering kena semprot itu aku. Bapak selalu bilang, kowe kuwi anak wedok ojo mung mikir dandan. Ojo malis, wong urip kuwi kudu tangguh. Padahal aku gak pernah males. Aku kerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam kalau masih ada pelanggan yang mau beli. Tapi buat mereka, semua yang kulakuin masih kurang. Aku dibilang gak becus, gak bisa bantu keluarga. Bahkan pernah dibilang bawa sial. Aku sering dengar mereka ngomong di dapur waktu malam. Suara ibu pelan tapi jelas, Pak, utang warung udah 200.000. Terus listrik kapan dibayar? Lalu bapak nyahut dengan nada tinggi. Ya aku ngerti, tapi aku ki kudu piye, Bu? Anakmu iki gak iso-iso ngangkat rejeki keluarga. Dan di situ aku cuma bisa diam di kamar, nangis pelan. Nangis bukan karena sakit hati, tapi karena aku gak tahu lagi harus ngapain. Aku pengen bantu mereka, pengen banget. Tapi tiap kali aku pulang dengan hasil jualan cuma 30 atau 40.000, rasanya kayak ditampar realita. Harga beras naik, cicilan numpuk, dan kadang makan pun cuma nasi sama garam. Aku pernah nanya pelan ke ibu, Bu, apa hidup kita bakal begini terus?
Dan ibu cuma jawab dengan mata sayu, "Sabar, Nduk. Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur," katanya. Tapi entah kenapa, aku merasa Tuhan juga udah bosan ngelihat aku berjuang. Sore itu hujan deras. Aku pulang dari kerja dengan baju basah kuyup dan sepatu belepotan lumpur. Begitu masuk rumah, bapak langsung marah. "Lah iki kok basah kabeh, kenapa nggak bawa payung? Uang buat beli payung aja nggak punya tah?" Aku diem, aku nggak bisa jawab. Aku pengen jelasin kalau uang di dompetku tinggal 5.000. Itu pun buat makan besok. Tapi kalau aku ngomong pasti malah disalahin lagi. Akhirnya aku cuma nyelonong ke dapur, ganti baju, lalu duduk di lantai sambil nunggu nasi matang. Malamnya listrik rumah kami mati. Ibu lupa bayar tagihan. Bapak ngamuk lagi, suaranya sampai kedengeran ke tetangga. Aku pengen keluar rumah, tapi hujan belum berhenti. Akhirnya aku duduk di depan pintu, ngeliatin air hujan yang jatuh dari atap. Angin malam lembab, dingin dan sunyi. Dari jauh aku dengar suara jangkrik dan kodok bersahutan. Suasana itu aneh, tenang tapi bikin sesak. Aku duduk lama, sambil melamun. Air hujan yang menetes ke wajahku rasanya asin. Entah karena air atau karena air mata. Aku nggak sadar kalau aku nangis. Dalam hati aku ngomong, kenapa sih hidupku kayak gini? Aku salah apa? Aku tahu aku bukan orang sempurna. Tapi apa salahnya kalau aku pengen bahagia? Beberapa tetangga lewat sambil bawa payung. Mereka kelihatan tenang, ketawa, ngobrol. Aku lihat mereka dan ngerasa iri. Aku pengen punya hidup normal kayak mereka. Pengen bisa beli sesuatu tanpa harus mikir uangnya cukup atau enggak. Pengen bisa tidur tanpa harus dengar suara orang tua berantem soal utang. Malam makin larut. Aku masih duduk di situ sampai suara hujan mulai reda. Lampu dari rumah sebelah menyala terang, sementara rumahku gelap gulita. Entah kenapa di tengah gelap itu, aku merasa kayak ada yang memperhatikan aku dari kejauhan. Ku nengok ke arah jalan tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon pisang yang bergoyang diterpa angin. Aku akhirnya masuk kamar. Deni udah tidur, badannya meringkuk di bawah selimut tipis. Ku duduk di sampingnya, elus rambutnya pelan lalu berbisik, "Nduk mbak yumu iki jan ora ngerti maneh kudu piye." Tangisku keluar lagi, tapi kali ini nggak terlalu keras. Ku udah capek nangis keras-keras. Capek berharap ada yang denger. Beberapa hari setelah itu, keadaan nggak juga membaik. Ku mulai kehilangan semangat kerja. Tiap pagi, aku cuma duduk di tepi jalan nunggu bus lewat, tapi kadang aku nggak naik. Aku bengong mikir mau ngapain hari itu. Kalau aku jualan, hasilnya kecil. Kalau nggak jualan, nanti dimarahin. Dua-duanya salah. Kadang aku lihat ibu dari jauh, lagi nyuci di sumur, tangannya keriput. Bapak juga makin jarang pulang. Katanya kerja serabutan, tapi hasilnya nggak jelas. Rumah makin berantakan. Di meja, utang warung tertulis di kertas kecil yang digantung pakai paku. Nominalnya makin banyak. Dan tiap kali aku lihat angka itu, dada rasanya sesak. Sampai suatu sore, waktu aku lagi duduk di pinggir jalan nunggu ojek, ada ibu-ibu yang lewat dan bilang, "Ri, kok pucet toh? Kowe ki kudu dandan dikit biar manis lo. Lah wong kowe cantik tapi kok nggak pernah senyum." Aku cuma senyum hambar. Dalam hati aku pengen jawab, apa gunanya cantik kalau perut kosong? Tapi aku tahan. Aku cuma ngelihat bayangan diriku di kaca toko sebelah. Wajahku kusam, mata panda, kulit belang karena panas. Ku bahkan gak ingat kapan terakhir kali beli bedak. Di situ aku mulai mikir, mungkin dunia ini emang cuma milik orang yang punya modal. Mau kerja keras kayak apapun, kalau nasib gak berpihak, ya tetap di bawah. Tapi aku juga gak mau nyerah. Aku masih punya adik, masih punya ibu. Kalau aku menyerah, siapa yang akan mereka andalkan? Suatu malam aku pulang lebih cepat. Langit gelap tapi udara aneh. Kayak terlalu sunyi. Begitu aku buka pintu, rumah sepi. Cuman ada ibu di dapur duduk sambil nunduk. Aku tanya, "Bu, bapak di mana?" Ibu gak jawab. Cuman ngasih aku amplop lusuh berisi surat tagihan listrik dan nota utang warung. Tanganku gemetar waktu lihat jumlahnya. Hampir 500.000. Aku lemes. Gak tahu harus ngapain. Ibu bilang pelan, suaranya nyaris gak terdengar, "Nduk, nek awakmu ora kuat ojo maksa. Kadang rejeki kuwi kudu dicari saka jalan sing ora umum." Aku heran maksud ibu. Tapi ibu gak jawab. Dia cuma ngelihat aku. Matanya kosong tapi dalam. Aku gak ngerti, tapi malam itu aku mimpi aneh. Dalam mimpi, aku jalan di tengah panggung besar. Lampu-lampu terang, suara gamelan nyaring. Dan di tengah-tengahnya ada perempuan berkebaya merah. Dia nyanyi lagu Jawa yang gak pernah aku dengar sebelumnya. Suaranya indah, tapi bikin merinding. Pas aku coba deketin, perempuan itu nengok, senyum, dan bilang pelan,
Cantik iku ora gratis, nduh. Lalu wajahnya berubah jadi hitam, matanya merah dan aku terbangun dengan napas tersengal. Aku nggak tahu itu pertanda apa, tapi sejak malam itu aku ngerasa kayak ada sesuatu yang ngikutin aku. Kayak bayangan halus yang selalu berdiri di belakang setiap kali aku ngaca. Awalnya aku kira cuma perasaan, tapi tiap hari bayangan itu makin jelas. Kadang aku dengar bisikan pelan di telingaku, suara perempuan. "Sari, kowe arep urip kayak ngene terus toh?" Aku nggak jawab, tapi entah kenapa aku tahu suara itu bukan dari dunia ini. Hari itu matahari terasa garang sekali. Panasnya sampai menusuk kulit bikin kepala cenut-cenut. Aku lagi duduk di warung kopi pinggir jalan, tempat biasa orang-orang beristirahat setelah keliling jualan. Warungnya kecil, beratap seng. Dindingnya dari anyaman bambu yang udah mulai miring. Tapi kopi buatan Bu Warni selalu enak. Dan harganya murah, cuma 5.000 segelas. Aku duduk di bangku kayu yang udah bunyi krek-krek tiap kali aku geser. Di meja, ada segelas kopi hitam dan gorengan tempe yang udah agak dingin. Aku ngelihat ke arah jalan kendaraan lalu lalang. Kadang ada truk, kadang cuma motor lewat sambil bunyi klakson panjang. Pikiran masih muter soal utang rumah dan omelan bapak semalam. Rasanya pengen kabur aja dari semua ini. Tapi mau kemana? Uang aja nggak punya. Pas aku lagi bengong, tiba-tiba ada suara tawa nyaring dari arah pintu warung. Ku nengok dan jujur aja, aku hampir nggak percaya. Yang masuk itu Mbak Weni. Teman lamaku waktu SMP. Dulu dia cuma anak tukang becak, rambutnya selalu berantakan, dan tiap hari kerja bantu ibunya jualan sayur. Tapi sekarang, penampilannya beda jauh. Bajunya ketat, berkilau, kayak bahan satin mahal. Lehernya melingkar kalung emas besar, tangannya dipenuhi gelang. Wajahnya mulus, hidung mancung, bibir merah menyala, rambutnya panjang bergelombang, dan tiap langkahnya wangi parfum mewah yang gak pernah aku cium sebelumnya. "Loh, Sari," katanya kaget tapi senang. Aku berdiri cepat. "Mbak Weni!" Astaga, udah lama banget ya. Dia langsung peluk aku erat. Badannya hangat dan lembut, tapi entah kenapa. Pelukan itu bikin aku agak merinding. Kami duduk berdua. Weni langsung pesan kopi susu dan pisang goreng. Bu Warni senyum-senyum aja ngelihat kami. Ku menatap dia lama, masih takjub. "Mbak, sekarang kerja di mana? Kok bisa secantik ini?" Tanyaku sambil setengah bercanda. Dia tertawa kecil tapi tawanya nggak lepas. Ada sesuatu di balik suaranya. Kayak ada rahasia besar yang dia sembunyikan. Aku sekarang nyanyiri, biduan, dari panggung ke panggung. Kadang acara hajatan, kadang juga pentas di luar kota, katanya sambil nyeruput kopi. Aku melongo. "Biduan? Wah, hebat banget Mbah. Dulu aja waktu sekolah kamu nyanyi vals terus." Dia nyengir. "Hehehe, ya, dulu aku emang gak bisa nyanyi, Ri. Tapi sekarang beda. Orang-orang sampai berebut kalau aku nyanyi. Kadang dikasih saweran jutaan." Aku tertawa kecil, tapi di dalam hati ada rasa iri yang sulit dijelaskan. Bayangkan, aku yang tiap hari jalan kaki jualan dari rumah ke rumah cuma dapat uang puluhan ribu. Sementara dia bisa dapat 1 juta dalam semalam cuma karena nyanyi. Aku nanya, "Kok bisa sih Mbak? Apa karena latihan terus?" Dia menatapku lama, matanya agak sipit. Senyumnya pelan tapi menusuh. "Dulu aku juga gak bisa nyanyi, Ri. Tapi aku ketemu seseorang. Sejak itu semua berubah." Aku mengerutkan dahi. "Sisi orang?" Dia mendekat, suaranya dikecilin. "Kamu pernah dengar tentang susuk jalak tunda?" Aku langsung kaku. Susuk? Dari dulu aku cuma dengar itu dari cerita orang tua. Katanya susuk itu semacam benda kecil yang dimasukkan ke dalam tubuh. Biar wajah jadi cantik, suara merdu, dan auranya menarik orang lain. Tapi juga banyak cerita buruknya. Katanya kalau salah pasang, bisa-bisa arwah orang itu nggak tenang. Aku tertawa kikuk. Mbak, jangan bercanda." Itu mata Hayul. Tapi Weni nggak ikut ketawa. Wajahnya tiba-tiba serius. Dia menatapku dalam matanya seperti hitam pekat. "Tahayul ya. Coba kamu pikir, Ri, aku ini dulunya siapa? Anak tukang becah. Nggak punya apa-apa. Sekarang kamu lihat sendiri." Dia angkat tangannya yang penuh gelang emas, lalu menepuk dada kecilnya. "Sekarang aku terkenal, cantik, dan disayang banyak orang. Kamu kira semua ini datang dari kerja keras?" Aku tercekat. Angin sore yang masuk dari sela bambu warung tiba-tiba terasa dingin. Weni bersandar ke kursi, senyumnya kembali muncul. Tapi kali ini senyumnya berbeda. Dingin dan entah kenapa membuat tengkukku merinding. Aku nggak maksud nakut-nakutin.
Please, katanya pelan, aku cuma mau bantu kamu. Aku tahu kamu susah. Aku tahu hidupmu berat. Aku tahu kamu capek. Dia mendesah pelan, aku dulu juga begitu. Gak ada yang bantu. Sampai akhirnya aku ketemu Mbah Sarni, dukun dari Jalak Tunda. Dari situ semua berubah. Aku menelan ludah. Nama itu Jalak Tunda. Aku pernah dengar dari orang kampung, tempat itu katanya jauh di pinggiran kabupaten. Desanya sepi dan terkenal angker. Dulu pernah ada sinden yang meninggal di sana. Katanya saat manggung di pesta besar. Orang-orang bilang, sinden itu meninggal karena diambil susuknya sendiri. Aku berusaha nggak memperlihatkan rasa takut. Jadi, kamu beneran pasang susuk, Mbah? Dia menatapku, senyumnya tipis. Kamu pikir kenapa suaraku bisa berubah? Kenapa wajahku bisa kayak sekarang? Aku nggak bisa jawab. Weni kemudian menunduk sedikit mainin sendok di gelasnya. Susuk ini beda, Ri. Namanya susuk Jalak Tunda. Dulu cuma dipakai satu orang di dunia ini, Sinden Ratnawulan. Kamu tahu dia kan? Aku manggut pelan. Siapa sih yang nggak tahu nama itu? Ratnawulan adalah sinden legendaris dari Jawa Tengah. Wajahnya cantik banget, suaranya bikin siapapun yang dengar bisa merinding. Tapi 7 tahun lalu dia meninggal di atas panggung. Katanya karena kerasukan. Susuk itu masih ada, Ri, kata Weni sambil menatap kosong ke arah jalan. Dan aku. Delay Suez orang kedua yang pakai. Tapi bedanya, aku masih hidup. Dia tertawa kecil tapi tawanya menggema aneh di telingaku. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Jujur aku takut. Tapi di sisi lain kata-katanya menggoda. 1 juta semalam. Hidup berubah. Cantik, disayang orang. Apa itu nggak semua hal yang selama ini aku impikan? Aku ngerasa jantungku berdebar. Apa nggak bahaya, Mbah? Weni melirikku tajam. Bahaya itu kalau kamu nggak kuat. Tapi kalau niatmu tulus dan kamu nggak melanggar pantangan, semuanya aman. Pantangan? Tanyaku lirih. Dia tersenyum. Setiap susuk punya penjaganya sendiri. Kamu cuma perlu menghormati mereka. Jangan sombong, jangan lupa ritualnya, jangan menolak panggilan kalau kamu dipanggil dalam mimpi. Aku ngerasa kulitku merinding. Dipanggil dalam mimpi? Ulangku pelan. Dia menatap mataku lama. Kemudian bisik dengan suara serak, iya. Biasanya malam Jumat Kliwon pertama setelah pasang. Kalau kamu dipanggil nyanyi, jangan nolak. Datanglah, meski cuma dalam mimpi. Aku langsung tercekat. Entah kenapa hawa di warung itu berubah dingin. Padahal matahari masih tinggi, tapi angin yang masuk membawa aroma wangi aneh. Seperti bunga melati yang busuk. Aku nengok keluar warung, tapi nggak ada siapa-siapa. Bu Warni yang dari tadi di dapur tiba-tiba bersuara. Mbak Weni, kalau bicara soal Jalak Tunda jangan keras-keras loh. Anginnya bisa bawa pergi. Aku dan Weni sama-sama menoleh. Weni tersenyum sopan. Nggih, Bu, maaf. Tapi di wajahnya, aku lihat senyum itu cuma basa-basi. Matanya masih kosong menatap kopi yang mulai dingin. Setelah beberapa saat, dia bangkit dari kursinya. Udah sore aku harus berangkat. Malam ini manggung di Ngantang. Aku ikut berdiri, masih nggak tahu harus ngomong apa. Dia merogoh tas kecilnya, mengeluarkan selembar kartu nama lusuh, tapi masih bersih. Kalau kamu udah bener-bener mentok, hubungi aku. Ku kenalin ke Mbah Sarni. Tapi ingat, nek wis melebu ora iso metu maneh. Kalimat itu membuat tenggorokanku kering. Ku nggak tahu maksudnya apa, tapi nadanya bikin bulu kudukku berdiri. Dia melangkah pergi. Di depan warung, dia sempat berhenti menatap aku sekali lagi. Kadang hidup nggak bisa ditaklukin cuma dengan kerja keras, Ri. Kadang, kamu harus berani ambil yang ditawarkan kegelapan. Setelah itu dia pergi, meninggalkan jejak aroma parfum yang entah kenapa berubah jadi bau dupa. Aku duduk lagi. Lama. Kopi di depanku udah dingin, tapi aku nggak minum. Kata-katanya berputar-putar di kepalaku. Susuk Jalak Tunda, Sinden Ratnawulan, jalur kegelapan. Semuanya terdengar nggak masuk akal. Tapi anehnya, hatiku nggak bisa berhenti penasaran. Malamnya waktu aku pulang, aku masih kepikiran obrolan itu. Langit gelap, jalanan sepi, dan cuma suara jangkrik yang terdengar dari sawah. Sampai di rumah bapak belum pulang, ibu udah tidur. Aku masuk kamar pelan-pelan, tapi mataku langsung tertuju pada cermin kecil di meja rias. Aku ngelihat wajahku sendiri. Pucat, mata sayu, rambut kusut. Aku menatap lama. Mencoba membayangkan kalau wajah ini bisa berubah kayak Weni. Kalau suaraku bisa merdu. Kalau hidupku bisa lebih baik. Tapi bayangan di cermin tiba-tiba berubah samar, seperti bergetar. Ku kaget, langsung mundur. Namun sebelum aku sempat berpaling, aku dengar sesuatu. Suara lirih, jauh tapi jelas sekali.
Sariah, aku mematung. Aku lihat lagi ke cermin. Tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya aku. Tapi di mata pantulan itu, ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya bukan tatapanku. Aku buru-buru nutup cermin itu dengan kain, lalu rebahan di kasur. Tapi suara itu tetap terdengar di kepalaku. Lembut, merayu, tapi menyeramkan. Wiswayahe nduk. Yen kowe kepengen urip luwih apik teko nang Jalak Tunda. Aku menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu nggak hilang. Malam itu aku nggak bisa tidur. Dan di sela antara sadar dan mimpi, aku melihat sekelebat bayangan perempuan berkebaya merah menari di bawah sinar bulan. Suaranya menyanyi pelan tapi menusuk. Kantikiku ora gratis nduk. Kabehana tumbale. Malam semakin larut, tapi pikiranku nggak tenang. Suara jangkrik dari luar jendela bercampur dengan bunyi hujan yang jatuh perlahan di atap seng rumahku. Aku bolak-balik di kasur tipis yang udah mulai sobek di ujungnya. Kata-kata Weni terus terngiang tentang susuk Jalak Tunda, tentang Ratna Wulan yang katanya dulu bisa punya segalanya, tapi mati dengan cara mengerikan. Aku buka ponselku, nyari berita lama tentang kematian sinden itu. Sinyal jelek, tapi akhirnya ketemu juga satu artikel dari tahun 2018. Di situ ditulis, sinden terkenal Ratna Wulan meninggal mendadak di atas panggung pada acara wayangan di desa Jalak Tunda. Menurut saksi mata, sebelum pingsan, ia sempat berteriak histeris meminta susuknya dikembalikan. Aku merinding. Bahkan di foto terakhirnya, Ratna Wulan terlihat seperti masih hidup. Matanya tajam, bibirnya merah, tapi ada sesuatu di tatapan itu, kayak bukan manusia. Kayak ada sesuatu yang bersembunyi di balik senyumnya. Aku menatap layar ponsel lama-lama. Entah kenapa ada dorongan aneh dalam diriku. Dorongan yang membuat aku ingin tahu lebih dalam. Aku butuh jawaban. Aku butuh jalan keluar dari hidupku yang gini-gini aja. Beberapa hari kemudian, aku nekat nanya ke Weni. Kami ketemu lagi di warung kopi yang sama. Sore hari, Weni datang dengan baju ketat warna ungu. Wajahnya full make up. Dan wangi parfumnya menusuk hidung. Aku nyoba santai, tapi suaraku agak gemetar waktu bilang, "Mbak, susuk Jalak Tunda itu beneran ada ya?" Winnie ngelirik aku sebentar, lalu nyeruput kopi tanpa jawab. Baru setelah beberapa detik, dia ngomong pelan, "Kowe yakin pengin ngertiri? Wong sing tak kenal akeh sing pengin pasang, tapi ora kabeh iso slamet. Siapa yang kamu kenal banyak yang pengin pasang, tapi nggak semuanya selamat." Aku diem, tanganku dingin. Tapi aku tetap jawab, "Aku cuman pengin hidupku berubah, Mbah. Aku capek miskin terus." Weni narik napas panjang terus buka tas kecilnya. Dari dalam, dia keluarin sesuatu yang bikin aku langsung menelan ludah. Sebuah foto lama udah agak pudar tapi jelas kelihatan wajah seorang wanita, Ratna Wulan. Cantik banget, tapi entah kenapa matanya kayak ngikutin kemanapun aku melihat. "Dia sinden itu?" Tanyaku pelan. Weni ngangguk. "Iki sinden Ratna Wulan. Dulu dia idola semua orang. Tapi setelah dia meninggal, gak ada yang berani manggung di panggung yang sama. Katanya tengah malam sering ada suara nyinden dari arah panggung itu. Suara Weni pelan tapi berat. Aku juga dulu pernah dengar. Waktu nemenin temen nyanyi di sana, lagu-lagunya gak ada yang pernah aku dengar sebelumnya. Tapi aku ngerti, itu suara Ratna Wulan. Aku merinding dari ujung kepala sampai kaki. Tapi bukannya mundur, rasa penasaran justru makin besar. "Terus, susuknya itu gimana, Mbah?" Winnie lihat ke arah luar warung, pastikan gak ada yang dengar. Lalu mendekat. "Dukun sing gawe susuk iku, jenenge Mbah Naryo. Dia tinggal di daerah Jalak Tunda, deket Sungai Tua. Tapi hati-hati, Ri, susuk itu gak kayak susuk biasa. Dulu katanya dibuat pakai darah dan rambut Ratna Wulan sendiri." Aku kaget. "Darah?" "Iya," jawab Weni. "Dan yang paling serem katanya waktu susuk itu dimasukin ke badan, arwah Ratna Wulan ikut nempel. Makanya gak semua orang kuat." Aku diem tapi dalam hati malah muncul bisikan lain. Kalau arwahnya nempel, berarti mungkin bisa bantu aku juga. Pikiran itu gila, tapi aku benar-benar kepepet. Hidupku gak ada pilihan lain. Malamnya aku gak bisa tidur lagi. Suara hujan di luar makin kenceng. Diselingi petir yang nyambar-nyambar. Aku duduk di depan cermin, ngeliatin wajahku yang kusam. Rambutku lepek, kulitku gak secerah dulu. Apa aku bisa cantik kayak Ratna Wulan kalau pasang susuk itu? Gumamku sendiri tiba-tiba dari jendela. Aku dengar suara lirih.
Suara perempuan nyanyi. Samar lembut tapi bikin bulu kuduk berdiri. Lirilir, lirilir. Tandure wes sumilit. Aku langsung nengok. Gak ada siapa-siapa di luar. Tapi suaranya makin jelas. Lagu itu, lagu Jawa kuno. Lagu yang biasa dinyanyiin sinden sebelum pertunjukan dimulai. Aku nutup telinga. Tapi suara itu tetap ada. Kayak berputar di dalam kepalaku. Balekno. Balekno susuku. Aku kaget. Kali ini jelas banget. Suara perempuan parau, penuh amarah. Balekno. Susuku. Aku jatuh dari kursi saking kagetnya. Nafasku tersengal. Tapi begitu aku tengok lagi ke arah jendela, gak ada apa-apa. Hanya hujan dan kegelapan. Keesokan harinya aku langsung nemuin Weni lagi. Aku bilang semua yang aku dengar malam itu. Tapi Weni cuma senyum tipis. Kowe wes ketok cocok, Ri. Susuk iku wis milih awakmu. Aku rasa susuk itu udah milih kamu, Ri. Aku bengong. Maksudmu? Gak semua orang bisa dengar suarane. Yen wis krungu. Artin arwah Ratna Wulan wis nyedak. Kalau kamu udah dengar suaranya, artinya arwah Ratna Wulan udah mendekat. Aku gemetar. Tapi entah kenapa dalam hati kecilku ada rasa tenang aneh waktu denger itu. Kayak, mungkin ini memang jalanku. Jalanku buat berubah. Sore itu juga aku minta Weni buat nganter aku ke Jalak Tunda. Dia sempat nolak, katanya waktunya belum tepat. Tapi aku maksa. Aku harus ketemu Mbah Naryo malam ini, kataku mantap. Perjalanan ke Jalak Tunda butuh 2 jam dari kotaku. Jalanan sepi, di kiri kanan cuma kebun tebu dan sawah gelap. Lampu jalan hampir nggak ada. Sesekali cuma ada suara kodok dari jauh. Weni nyetir pelan, wajahnya tegang. Yen melebu Jalak Tunda, ojo sembarangan ngomong, katanya. Kalau udah masuk ke Jalak Tunda, jangan sembarangan ngomong. Aku cuman ngangguk, tapi jantungku deg-degan. Semakin dekat ke daerah itu, hawa di mobil makin dingin. Udara berasa berat, kayak ada yang ngawasin. Begitu masuk desa Jalak Tunda, kami lewatin gapura tua dengan ukiran naga di atasnya. Kayu gapura itu udah lapuh, tapi di bawahnya ada tulisan pudar. Wong sing mlebu. Ojo ngremehake sing ora katon. Siapa pun yang masuk, jangan meremehkan yang tak terlihat. Aku merinding baca itu. Mobil berhenti di depan rumah tua di pinggir sungai. Rumah itu dari kayu jati hitam, kelihatannya udah tua banget, tapi masih kokoh. Di terasnya ada dupa yang masih nyala, asapnya naik pelan ke langit. Weni bilang, iki omahe Mbah Naryo. Ini rumahnya Mbah Naryo. Aku turun pelan, langkahku berat. Dari dalam rumah, suara kentongan kecil terdengar 3 kali. Tungais-tung natung, pintu terbuka sendiri. Di baliknya berdiri seorang kakek kurus. Rambutnya panjang putih, matanya tajam kayak nyala bara api. Wis tak tunggu, Cahayu, katanya pelan. Sudah aku tunggu, gadis cantik, aku langsung gemetar. Dari mana dia tahu aku bakal datang? Gue belum sempat ngomong apa-apa. Tapi Mbah Naryo udah nyuruh kami masuk. Di dalam rumahnya bau kemenyan dan bunga kenanga bercampur. Di tengah ruangan ada cermin besar dan baskom berisi air merah pekat. Sampeyan pengin pasang susuk Jalak Tunda toh? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku ngangguk pelan. Wis wayahe, katanya sambil menatap air itu. Tapi elengga Cahayu. Sing tak pasang iki ora mung susuk kecantikan. Iki susuk urip lan pati. Tapi ingat gadis, susuk ini bukan hanya susuk kecantikan. Ini susuk kehidupan dan kematian. Aku menelan ludah, tapi aku tetap ngangguk. Dalam hati aku cuma berpikir satu hal. Aku pengen lepas dari kemiskinan, apapun harganya. Mbah Naryo mulai menyalakan dupa. Suaranya pelan melantunkan mantra. Aku nggak ngerti artinya, tapi udara di ruangan itu tiba-tiba berubah dingin sekali. Angin seperti berputar di sekelilingku. Lampu minyak di sudut ruangan bergetar sendiri. Lalu dari cermin besar itu, aku lihat sesuatu, bayangan perempuan berdiri di belakangku, pakai kebaya merah. Rambutnya disanggul tinggi. Wajahnya pucat tapi cantik luar biasa. Dia tersenyum, tapi senyum itu bukan senyum manusia. Dan dari bibirnya aku dengar bisikan halus, wis wayahe, sudah waktunya. Aku pengen teriak tapi mulutku gak bisa gerak. Mata perempuan itu menatapku terus lewat pantulan cermin. Dan dalam detik itu aku tahu itu dia, Ratna Wulan, sinden Jalak Tunda. Dan malam itu, hidupku mulai berubah. Tapi aku belum tahu bahwa yang datang bersamaku dari cermin malam itu bukan cuma kecantikan, tapi juga kutukan. Malam itu langit di atas desa Jalak Tunda tampak gelap pekat, seperti ada sesuatu yang menelan cahaya bulan. Udara di sana lembab dan dingin padahal siang tadi panas terik.
Aku berdiri di depan sebuah rumah tua yang nyaris tertutup pohon waru besar. Rumah itu tampak seperti rumah biasa dari luar. Tapi entah kenapa hawa di sekitarnya berat. Sesuatu yang membuat napasku rasanya sesak. Itulah rumah Mbah Sarni, dukun yang katanya masih menyimpan sisa-sisa kekuatan dari sinden legendaris, Ratna Wulan. Aku sempat ragu waktu mau masuk. Tapi begitu langkahku maju satu tapak, pintu kayu tua itu membuka sendiri, berderit pelan. Suara itu memanjang seperti keluhan orang tua yang sakit. Dari dalam keluar aroma dupa yang tajam bercampur bunga kenanga layu. Di tengah ruangan duduk seorang perempuan tua dengan rambut panjang kusut. Kulitnya keriput, tapi matanya menyala terang, tajam, dalam, dan seperti menembus isi kepalaku. Kowe sing jenenge Sari. Suaranya serak, berat, tapi tegas. Kamu yang namanya Sari? Aku cuma bisa mengangguk pelan. Ya Mbah, aku pengen pasang susuk jalak tunda. Mbah Sarni memicingkan mata, memperhatikanku lama sekali. Sakjane aku wis ora gelem mane masang susuk iki, katanya lirih. Sebenarnya aku sudah tak mau lagi pasang susuk ini. Tapi nek wis waktune, ora iso dihindari. Tapi kalau sudah waktunya tidak bisa dihindari. Aku nggak ngerti maksudnya. Tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang bikin aku nggak bisa mundur. Aku hanya bisa berdiri diam, sementara Mbah Sarni mulai berdiri dengan gerakan pelan dan mengambil sebuah kotak kayu dari atas lemari tua. Kotaknya kecil, tapi begitu dibuka, hawa di dalam ruangan seketika berubah. Di dalam kotak itu ada jarum kecil berwarna keemasan, ujungnya hitam seperti terbakar. Saat jarum itu dikeluarkan, seolah udara di sekitar jadi bergetar halus. Lampu minyak di dekat dinding bergoyang-goyang tanpa angin. Iki susuk jalak tunda. Sing terakhir, ini susuk jalak tunda. Yang terakhir, aku menatap jarum itu lama-lama. Kecil sekali, tapi aku bisa merasakan sesuatu darinya. Seperti ada nyawa yang bersembunyi di dalamnya. Mbah, beneran aman kan? Tanyaku ragu. Mbah Sarni tidak langsung menjawab. Dia menyalakan dupa di depan cermin besar dan mulai membaca mantra pelan. Suaranya naik turun seperti nyanyian kuno. Ku nggak paham satu pun kata yang dia ucapkan, tapi tubuhku terasa berat. Seolah ada yang menarikku untuk duduk. Duduk, nduk, katanya pelan. Duduk nak, aku nurut. Di depanku, asap dupa makin tebal. Dari antara asap itu aku lihat bayangan perempuan bersanggul, berpakaian kebaya merah. Matanya kosong, wajahnya pucat. Tapi ada aura yang aneh, menakutkan sekaligus memikat. Ratna Wulan, bisik Mbah Sarni. Aku kaget mendengar nama itu disebut. Mbah, itu sinden yang dulu mati di panggung ya? Mbah Sarni tidak menjawab. Ia malah meneteskan cairan hitam ke dalam baskom berisi air. Cairan itu menimbulkan bunyi mendesis, lalu airnya berubah jadi kemerahan. Iki banyu urip saka makam jalak tunda, katanya lirih. Kini air kehidupan dari makam jalak tunda. Aku makin merinding. Tapi belum sempat aku bertanya lagi. Mbah Sarni sudah mengangkat jarum kecil. Itu tinggi-tinggi dan menatapnya di bawah cahaya lampu minyak. Nduk nek wis kowe mlebu dalan iki ora ana bali. Ora ana sing iso mundur. Nak, kalau kamu sudah masuk jalan ini, tak ada jalan kembali. Aku menelan ludah. Aku siap, Mbah. Mbah Sarni tersenyum tipis, tapi tatapannya kosong. Dia mulai berjalan mengitari aku 3 kali. Sambil terus melantunkan mantra. Setiap kali dia berputar, angin di ruangan terasa makin dingin. Lalu tiba-tiba, aku dengar suara gamelan dari luar rumah. Samar tapi nyata. Suara sinden ikut terdengar di antara dentingannya. Suara yang lembut tapi anehnya menyayat hati. Wiswayau, ucap Mbah Sarni pelan. Sudah waktunya. Dia menempelkan jarum itu ke keningku. Aku refleks mau mundur. Tapi seolah ada tangan tak terlihat yang menahan kepalaku. Ujung jarum itu panas seperti bara api. Mbah Sarni menekan pelan, dan saat ujung jarum menyentuh kulitku, aku teriak, rasanya sakit tapi bukan seperti tusukan biasa. Panasnya masuk sampai ke dalam kepala, menyebar ke seluruh tubuh. Pandanganku mendadak kabur. Dunia di sekitarku berubah jadi gelap. Tapi dalam gelap itu aku melihat sesuatu. Sebuah panggung wayang besar, diterangi lampu petromak. Di tengahnya ada seorang sinden duduk bersimpuh. Wajahnya cantik sekali, tapi di matanya ada air mata. Ia membuka mulut menyanyi dengan suara merdu tapi sedih. Lir ilir, lir ilir, tandurewus sumilir. Tapi setiap nada yang keluar dari bibirnya
Ada darah yang menetes dari sudut mulut. Aku pengen teriak tapi nggak bisa. Suaraku hilang. Sinden itu menoleh padaku. Matanya merah menyala. "Palekno susuku," katanya parau. "Kembalikan susuku." Aku mundur tapi langkahku seperti tertahan. Aku cuma pengen hidupku berubah. Teriakku dalam hati. Sinden itu tersenyum aneh. "Yen kowe kuat, kowe bakal entuk kabeh sing tak tinggal. Tapi nek ora, kalau kamu kuat, kamu akan dapat semua yang kutinggalkan. Tapi kalau tidak," dia melangkah mendekat, wajahnya makin dekat ke arahku. "Jawabmu sing bakal tak ganti. Tubuhmu yang akan kugunakan." Aku langsung bangun dari lantai dengan napas terengah. Peluh dingin membasahi seluruh tubuhku. Mbah Sarni masih di depanku, tapi wajahnya pucat. "Kowe wis dipilih Henduk, susuki kumlebu. Wis nyawiji karo awakmu. Kamu sudah terpilih, nah. Susuk itu sudah menyatu dengan tubuhmu." Aku menyentuh keningku. Tidak ada luka, tapi kulitnya hangat. Dan saat aku lihat di cermin, wajahku benar-benar berbeda. Lebih bersih, lebih cerah. Mataku seperti bercahaya. Tapi yang bikin aku ngeri, di pantulan cermin itu aku lihat sesuatu berdiri di belakangku. Perempuan berkebaya merah dengan senyum tipis. Dia tidak di sana waktu aku menoleh, tapi pantulannya tetap ada di cermin. "Wis bali disik. Ojo ndelok maneh nganti telung dina. Sudah, pulang dulu. Jangan bercermin lagi sampai 3 hari. Aku nurut. Tanpa banyak bicara, aku keluar dari rumah itu dengan kaki gemetar. Di luar, malam terasa lebih gelap dari biasanya. Tapi di dalam dadaku, ada sesuatu yang aneh. Perasaan hangat bercampur dingin, seperti ada 2 jiwa dalam tubuhku. Perjalanan pulang ke kota terasa lama sekali. Setiap kali aku melihat jendela mobil, aku merasa seperti ada bayangan yang duduk di kursi belakang. Samar-samar aku mencium aroma bunga kenanga, padahal jendela tertutup rapat. Sesampainya di rumah, aku langsung tidur tanpa sempat makan. Tapi malam itu aku bermimpi. Ku berada di panggung besar, di depan ribuan orang. Mereka semua menatapku dengan kagum. Aku menyanyi dan suara yang keluar dari mulutku indah sekali. Bahkan aku sendiri tak percaya. Tapi di antara kerumunan itu, aku melihat satu sosok berdiri di belakang panggung. Sinden Ratnawulan. Ia tersenyum, lalu mengangguk pelan seolah memberi restu. Saat aku terbangun, pagi sudah datang. Tapi anehnya tubuhku ringan, wajahku segar. Waktu aku lihat di cermin, aku kaget. Wajahku benar-benar berbeda. Tidak cuma cantik, tapi memancarkan sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Seolah mataku punya cahaya sendiri. Namun di balik rasa kagum itu, ada sesuatu yang lain. Saat aku menatap cermin lebih lama, aku melihat bayangan lain berdiri tepat di belakangku. Perempuan berkebaya merah dengan senyum yang semakin lebar. Dan dari pantulan cermin itu, aku mendengar bisikan pelan. "Saiki giliranmu, Sari. Waktu iki wis tak wenehke marang kowe. Sekarang giliranmu, Sari. Waktu ini sudah kuberikan padamu." Aku mundur menutup wajahku, tapi bayangan itu tidak hilang. Justru senyumnya makin jelas dan matanya tampak bahagia. Malam itu di rumah Mbah Sarni ternyata bukan cuma ritual biasa. Itu awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kuring dateu siapa kelai aku baru sia diberkati atau dikutuk. Tapi yang jelas, mulai malam itu, hidupku sudah bukan milikku sepenuhnya lagi. Setelah malam aku pasang susuk di rumah Mbah Sarni, dunia seolah berubah warna. Ku bangun pagi dengan perasaan aneh. Badanku ringan, kulitku terasa hangat, dan waktu aku berdiri di depan cermin aku hampir nggak percaya. Wajahku seperti bukan aku. Kulitku kelihatan lebih halus, mataku bening. Bahkan senyumku terasa punya daya tarik sendiri. Aku sempat bengong lama di depan kaca, mencoba memastikan itu bukan cuma efek cahaya. Tapi enggak, itu nyata. Beberapa hari setelah itu aku dapat kabar dari Mbak Weni. Ada acara hajatan di desa seberang. Aku butuh partner nyanyi. "Kamu mau ikut, Ri?" katanya lewat telepon. Ku sempat ragu, tapi akhirnya aku bilang iya. Dalam hatiku aku pengen buktiin sesuatu. Bahwa aku bisa berubah. Bahwa aku bisa keluar dari hidup miskin yang bikin aku malu selama ini. Hari itu, aku datang ke acara hajatan dengan pakaian pinjaman dari Weni. Gaun merah muda sederhana, tapi waktu aku masuk ke panggung kecil yang dihias lampu warna-warni, semua mata langsung tertuju padaku. Aku bahkan belum mulai nyanyi, tapi aku bisa ngerasain aura orang-orang yang memperhatikanku dengan kagum.
Begitu musik dimulai, aku tarik napas panjang, dan ajaibnya, suara yang keluar dari mulutku bukan seperti suara serakku dulu. Suara itu jernih, tinggi, dan punya getaran lembut yang bikin bulu kudukku sendiri berdiri. Begitu lagu pertama selesai, penonton tepuk tangan keras. Bahkan ada beberapa bapak-bapak yang langsung ngasih saweran ke panggung. Bunyi sampai bengong, lalu nyengir. "Loh, kamu luar biasa, Ri. Suaramu berubah banget, kayak bukan kamu." Aku cuman bisa senyum, padahal jantungku berdetak cepat. Di tengah aku nyanyi. Aku sempat dengar bisikan pelan banget di telingaku. Suara perempuan yang nyanyi bareng aku, nada demi nada, tapi dengan gaya sinden Jawa yang lembut dan bergetar. Waktu aku nengok gak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa aku ngerasa bulu kuduku langsung berdiri semua. Malam itu setelah acara selesai, banyak orang yang nyamperin. Ada yang minta foto bareng, ada juga yang nanya aku nyanyi di mana aja. Aku pulang dengan amplop tebal. Lebih banyak dari yang pernah aku dapat seumur hidupku. Ibu nangis waktu aku kasih sebagian uang itu. "Alhamdulillah, nak, rezekimu mulai lancar." Ibu bangga, katanya sambil peluk aku erat. Aku cuma bisa senyum, tapi dalam hati ada rasa aneh yang gak bisa dijelasin. Karena di setiap tepuk tangan orang malam itu, di setiap sorot mata yang kagum, aku selalu ngerasa ada satu sosok yang memperhatikan aku dari jauh. Beberapa minggu kemudian, tawaran nyanyi makin banyak. Aku mulai sering dipanggil ke acara-acara hajatan besar. Kadang aku tampil sendirian, kadang bareng grup musik dangdut lokal. Setiap kali aku nyanyi, orang-orang bilang auraku beda. "Kamu itu nyanyi kayak bukan manusia," kata salah satu penonton waktu itu sambil bercanda. Tapi entah kenapa, ucapan itu malah bikin aku merinding. Karena aku tahu, ada benernya. Aku mulai sadar setiap aku nyanyi di atas panggung, aku ngerasa kayak ada yang bantu aku dari balik suara. Kadang kalau aku lupa lirik, mulutku seperti otomatis melanjutkan sendiri tanpa aku sadari. Dan anehnya lagi, setiap aku tampil, aku selalu ngerasa udara di sekitar jadi dingin. Dan bau bunga melati samar-samar tercium. Awalnya aku pikir cuma sugesti. Tapi suatu malam, setelah tampil di acara besar di kota sebelah, aku pulang sendirian lewat jalan gelap. Di kaca spion motorku, aku lihat bayangan. Seorang perempuan duduk di boncengan belakangku. Rambutnya panjang, wajahnya samar. Aku langsung ngerem mendadak. Aku nengok ke belakang, kosong. Tapi detik itu juga, ada suara halus banget di telingaku. "Kowe saiki nyanyi apik, nduk. Ojo lali karo aku." Aku hampir jatuh dari motor waktu dengar itu. Sejak malam itu, aku sering diganggu hal-hal yang aneh. Cermin di kamarku kadang kayak berembun sendiri waktu malam, padahal udara nggak dingin. Kadang aku lihat bayangan perempuan berdiri di belakangku. Rambutnya panjang, wajahnya nggak kelihatan jelas, tapi aku tahu itu bukan aku. Dan yang paling bikin aku takut, kadang waktu aku latihan nyanyi, suara yang keluar dari mulutku bergema 2 kali. Suaraku dan suara lain yang lebih tua, lebih berat, tapi indah. Itu suara sinden. Aku mulai cari tahu lebih banyak tentang Sinden Ratna Wulan. Ternyata benar, dia meninggal tepat 7 tahun lalu di atas panggung saat acara wayangan di Jalak Tunda. Banyak yang bilang, sebelum meninggal dia menjerit minta susuknya dikembalikan. Dan menurut cerita orang-orang, arwahnya nggak pernah tenang. Sejak saat itu, setiap sinden yang coba menggantikan posisinya sering kena musibah. Ada yang suaranya hilang, ada yang gila, bahkan ada yang meninggal mendadak. Aku mulai ngerasa takut. Tapi setiap kali aku mau berhenti, selalu ada aja tawaran besar datang. Bayaran nyanyi jadi naik drastis. Aku bisa beli motor, bantu keluarga, bahkan rencana buat bangun rumah kecil. Orang-orang mulai kenal aku sebagai Sari Jalak Tunda. Itu nama itu yang dikasih penonton karena mereka bilang auraku mirip Ratna Wulan. Setiap kali aku dengar nama itu, jantungku berdebar. Jalak Tunda, tempat susuk itu berasal. Suatu malam aku tampil di acara besar di alun-alun kecamatan. Lampu panggung terang, musik keras, penonton ramai banget. Tapi di tengah lagu ketiga, tiba-tiba mic di tanganku mati. Sound system langsung mengadat, semua orang bingung. Dan lampu sorot sempat meredup sebentar. Waktu aku berdiri bingung di atas panggung itu, aku lihat sesuatu di tengah kerumunan. Seorang perempuan pakai kebaya putih, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, berdiri diam di antara penonton yang lain. Dia nggak tepuk tangan, nggak bergerak, cuma menatap aku tajam. Aku sempat kehilangan napas. Rasanya seluruh tubuhku kaku. Lalu tiba-tiba lampu nyala lagi, musik hidup.
dan perempuan itu udah nggak ada. Tapi aku tahu, dia datang buat aku. Malamnya aku nggak bisa tidur. Aku duduk di depan kaca rias, mau hapus makeup, tapi pas aku angkat kapas ke pipi, aku lihat sesuatu di cermin. Wajahku berubah. Di balik wajahku sendiri, ada bayangan wajah perempuan lain, tua dengan bibir sobek dan mata kosong. Aku jerit sekencang-kencangnya, tapi suara jeritanku malah bergema, seperti dua suara bercampur jadi satu. Dari arah pintu kamar, aku dengar langkah pelan, duk, duk, duk. Aku nengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Bunga melati tiba-tiba jatuh dari langit-langit kamar, padahal nggak ada angin. Bau harumnya kuat banget sampai bikin aku mual. Dan entah kenapa dari cermin itu, aku lihat bayangan perempuan kebaya putih tadi. Tersenyum tipis lalu membisik, "Wis wayahe, nduk. Suaramu saiki dudu duwekmu maneh." Aku teriak tapi nggak ada suara yang keluar. Dan malam itu aku sadar, keberhasilan yang aku dapat bukan cuman karena kerja keras, tapi karena sesuatu yang minta bayarannya sendiri. Diri aku mulai takut, karena aku nggak tahu kapan waktunya aku harus bayar. Sejak malam itu hidupku benar-benar berubah. Tapi bukan lagi jadi lebih baik, semuanya justru makin gelap. Setiap malam aku mimpi hal yang sama. Aku berdiri di atas panggung besar dengan lampu sorot terang menyilaukan. Di sekelilingku ribuan penonton berdiri diam, tapi wajah mereka kosong. Putih tanpa mata, tanpa mulut, tanpa ekspresi. Hanya tubuh-tubuh yang berdiri kaku, seolah boneka yang menatapku tanpa nyawa. Di tengah cahaya yang panas dan menusuk, aku mulai nyanyi, tapi suaraku bukan suaraku. Suara itu lirih serak seperti datang dari jauh dari perut bumi, dan setiap kali aku menoleh ke kanan, di sana selalu ada seorang perempuan memakai kebaya merah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Dia nyanyi juga, tapi sambil nangis. Air matanya menetes pelan, jatuh di kain kebayanya yang sudah lusuh. Setiap tangisannya terasa menusuk sampai ke dadaku. Suatu malam, di tengah mimpi itu, dia mendekat. Suaranya gemetar tapi tajam. Balikin susuku, Sari. Iku duweku. Duduk kanggo wong urip maneh. Aku mundur sambil teriak, tapi dia terus maju. Tangannya kurus pucat tapi kuat. Aku bisa ngerasain dinginnya merambat ke kulitku waktu dia sentuh pipiku. Begitu aku bangun, napasku tersengal. Dadaku terasa berat kayak ada batu di atasnya. Aku lihat ke cermin dan hampir nggak kenal wajahku sendiri. Kulit wajahku mulai gelap terutama di sekitar mata dan bibir. Seolah ada noda hitam yang tumbuh dari dalam. Aku coba hapus pakai sabun, air hangat, bahkan bedak tapi nggak bisa. Setiap kali aku usap malah makin jelas. Hari itu aku langsung ke rumah Mbah Sarni di Jalak Tunda. Hujan deras, jalanan becek, tapi aku nggak peduli. Aku cuma mau lepas dari semua ini. Waktu aku sampai, rumah Mbah sepi banget. Cuma suara kodok dan gemericik air dari genteng bocor. Aku gedor pintu pelan. Mbah Sarni. Kulo Sari, Mbah. Gak lama kemudian pintu kayu itu kebuka. Mbah Sarni keluar pakai kain lusuh. Rambut putihnya acak-acakan. Matanya dalam banget kayak udah gak tidur berhari-hari. "Kawe, wis endeleng dewek itu." Katanya pelan tanpa aku sempat ngomong duluan. Aku cuma bisa angguk sambil nangis. "Mbah, tolong." Cabut susuknya. Aku gak kuat. Aku mimpi terus tiap malam. Dia datang nyanyi. Dia minta susuknya balik. Mbah Sarni menghela napas panjang. "Telat nduk. Susuk Jalak Tunda ora iso dikopot sak karepmu. Ki dudu susuk biasa. Sing mlebu ning awakmu. Ora mung logam tapi arwah. Arwah sinden sing ora rampung urusane." Aku gemetar. Tapi aku gak mau, Mbah. Aku gak mau jadi kayak gini. Dia menatapku lama lalu berkata lirih. "Wektu kowe setuju nampa susuk iki. Roh iku wis ngerasa awake nemu dalan bali. Kowe mung wadah, nduk. Lan yen wis wektu, deweke bakal njupuk maneh kabeh sing dudu duwekmu." Aku gak ngerti maksudnya waktu itu. Tapi setelah kejadian-kejadian berikutnya, aku baru paham. Setiap aku tampil, selalu ada kejadian aneh. Kadang lampu panggung tiba-tiba mati. Kadang mic rusak sendiri padahal tadi baik-baik aja. Dan yang paling aneh, di video rekaman orang-orang mukaku selalu terekam ganda. Satu wajahku sendiri, satu lagi bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakangku. Tersenyum samar, aku sempat coba berhenti tampil. Tapi begitu aku tolak tawaran nyanyi besar dari salah satu IO, malamnya aku mimpi lagi. Aku berada di panggung yang sama, tapi kali ini, semua penonton di depanku berdarah.
Mereka nggak punya kepala. Dari tengah kerumunan itu, sinden berkebaya merah muncul lagi. Langkahnya pelan tapi mantap. "Kowe durung bayar, Sari." Suaranya menggema seperti datang dari dalam kepalaku. "Bayar opo, Embak?" "Aku rana ngerti maksudmu." Aku teriak sambil mundur. Dia tersenyum tipis. "Kowe wis njupuk suaraku. Saiki waktu nembale ke awakmu." Aku kebangun dengan teriakan, keringat dingin, dan tenggorokanku sakit banget seperti abis menjerit semalaman. Waktu aku lihat ke cermin, aku hampir pingsan. Ada bekas jari di leherku, 5 garis hitam seperti terbakar. Hari demi hari, gangguan makin parah. Aku mulai dengar suara nyanyian sinden di setiap tempat sepi. Di dapur, di kamar mandi, bahkan di tengah jalan waktu naik motor malam-malam. Kadang suara itu lembut, tapi kadang berubah. Jadi jeritan melengking yang bikin kupingku berdengung. Pau Melati nggak pernah pergi. Kadang muncul tiba-tiba di kamar, kadang di baju yang baru aja dicuci. Ibu mulai curiga. "Sari, kamu kenapa, Nah? Kok akhir-akhir ini pucat terus, matamu kayak kosong gitu?" Katanya suatu malam. Aku cuma bisa bilang, "Capek, Bu." Tapi sebenarnya aku takut. Karena setiap aku tidur, aku nggak pernah beneran tidur. Aku selalu nyanyi, dalam mimpi, dalam kegelapan, dalam suara perempuan yang bukan aku. Suatu malam, aku memutuskan buat datang lagi ke Jalak Tunda. Aku pengen nyari makam sinden Ratnawulan. Aku pikir, mungkin kalau aku datangi dan minta maaf langsung, semuanya bakal selesai. Tapi malam itu, desa Jalak Tunda terasa beda. Hening banget. Gak ada suara jangkrik, gak ada cahaya rumah satu pun. Aku bawa senter kecil, jalan ke arah pemakaman di belakang bukit. Dingin malamnya dingin luar biasa, sampai aku harus rangkul diri sendiri. Begitu sampai, aku lihat nisan tua dengan tulisan samar. Ratnawulan, Sinden Agung Jalak Tunda. Aku jongkok di depan makam itu, meletakkan bunga melati dan pelan-pelan ngomong, "Mbak Ratna, ku orang ngerti nek susuk iki duekmu. Aku ora pengen ganggu, aku mung pengen uripku berubah. Yen aku salah, aku njaluk ngapura." Tapi begitu aku selesai ngomong, tanah di depan nisan itu retak pelan. Aku mundur kaget. Dari celah tanah itu keluar aroma melati kuat banget. Lalu suara lirih, "Wis telat, Sari." Dari balik pohon besar di sisi makam, muncul sosok perempuan berkebaya merah. Rambut panjang terurai, wajahnya setengah busuk tapi matanya masih indah. Mata yang sama seperti di mimpiku. Jalan mendekat dan setiap langkahnya bikin tanah bergetar. Aku nggak bisa gerak, badanku kaku, bibirku gemetar. Dia berdiri di depanku, senyum kecil di bibir sobeknya. "Suara iku dueku. Saiki awakmu uga dueku." Dia angkat tangannya, jari-jarinya dingin menyentuh daguku. Ku ngerasa sesuatu nyedot dari dadaku, kayak energi, kayak napas. Kayak hidupku pelan-pelan disedot keluar. Aku jerit sekencang mungkin, tapi nggak ada suara. Yang keluar cuma suara sinden melengking dari tenggorokanku sendiri, tinggi, panjang, dan nyaring. Suara yang bukan suaraku. Aku bangun pagi di kamar tapi semua tubuhku sakit. Leherku lebam dan suaraku hilang. Aku coba bicara tapi cuma suara serak keluar, kayak tenggorokan kosong. Aku menatap cermin dan di belakang bayanganku aku lihat dia. Sinden itu berdiri tenang, menatapku lewat pantulan kaca, lalu berkata lirih, "Wektumu durung rampung, Sari. Ning nek kowe tetep ngelawan, awakmu bakal dadi panggungku selawase." Sejak hari itu, aku nggak pernah bisa nyanyi lagi. Tapi kadang, waktu malam suara sinden itu masih terdengar dari kamar. Ibu bilang, kadang dia lihat bayangan perempuan berkebaya merah duduk di kursi ruang tamu. Rambut panjangnya menutupi wajah, sambil bersenandung pelan. Dan yang paling menyeramkan, di panggung terakhir tempat aku pernah tampil, orang-orang bilang setiap malam Jumat, selalu terdengar suara nyanyi lirih dari arah panggung, padahal udah kosong. Suara perempuan yang nyanyi sambil menangis. Konon kalau kamu dengar baik-baik, di sela tangisnya dia bilang, balikin susuku." Malam terakhir itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Udara terasa berat sejak sore. Langit mendung tapi hujan tak kunjung turun. Aku duduk di depan cermin ruang rias, menatap wajahku sendiri yang semakin asing dari hari ke hari. Kulitku makin pucat, mata cekung. Tapi di balik semua itu, auraku, kata orang, justru makin kuat. Setiap orang yang lihat aku malam itu bilang, "Sari, malam ini kamu cantik banget kayak bukan manusia." Mereka tertawa, tapi entah kenapa,
Aku tahu mereka benar. Aku memang bukan Sari yang dulu. Aku tampil di acara besar di kota. Cara yang katanya bakal dihadiri pejabat disiarkan langsung di televisi lokal. Panggungnya megah, lampu-lampu terang, dan orang-orang ramai. Tapi dari awal aku datang, ada perasaan gak enak yang menggelayuti dadaku. Setiap kali aku napas, bau melati makin kuat. Bukan cuma samar, tapi pekat sampai bikin mual. Aku sempat nanya ke panitia, "Mas, siapa yang naruh bunga melati di belakang panggung?" Panitia cuma geleng, "Gak ada, Mbak. Dari tadi gak ada yang naruh apa-apa. Aku tahu itu pertanda. Tapi aku sudah gak bisa mundur." Malam itu adalah penampilanku yang paling besar. Dan entah kenapa, di dalam hati kecilku, ada suara yang terus bilang, "Iki penampilan musik terakhir." Sari, aku naik ke panggung disambut sorak penonton. Musik mulai pelan. Lagu pembuka malam itu berjudul Kembang Surga. Lagu yang dulu dipopulerkan oleh Sinden Ratnawulan. Lagu yang dulu jadi lagu terakhirnya sebelum dia mati di atas panggung. Waktu musik mulai mengalun, aku tarik napas dalam-dalam, lalu mulai nyanyi. Tapi sejak bait pertama aku tahu ada yang salah. Suaraku terasa berat, bukan serak, tapi seperti ada yang menahan dari dalam. Setiap kata yang keluar dari mulutku terdengar asing. Penonton mulai terdiam. Aku terus berusaha melanjutkan, tapi di tengah lagu, aku ngerasa tenggorokanku panas. Bukan panas biasa, tapi seperti yang terbakar dari dalam. Dan tiba-tiba, di layar LED besar di belakang panggung, muncul bayangan samar. Seorang perempuan berkebaya merah, rambut panjang terurai, wajahnya pucat. Dia tersenyum ke arahku. Aku berhenti nyanyi, tapi musik terus jalan. Aku lihat ke arah penonton. Semua orang diam, terpaku, beberapa mulai mundur. Lalu tiba-tiba, suaraku kembali keluar, tapi itu bukan suaraku. Nada-nadanya tinggi, mengalun seperti sinden profesional. Suara itu, suara Ratnawulan. Suara yang dulu hanya ku dengar dalam mimpi. Tanganku gemetar. Aku mau berhenti, tapi tubuhku gak mau nurut. Bibirku tetap bergerak, nyanyi sendiri. Dan aku cuma bisa nangis di dalam hati. Lampu-lampu panggung tiba-tiba berkelip. Satu persatu mati. Cahaya terakhir jatuh di wajahku. Atau entah siapa yang ada di tubuhku. Aku masih bisa lihat siluet penonton yang berlarian panik. Ada yang teriak, ada yang jatuh, ada yang langsung pingsan. Dan di tengah kekacauan itu, aku dengar suara perempuan itu. Lirih tapi jelas di kepalaku. "Wiswayahe Sari. Saiki awak muda di panggungku." Tubuhku kaku. Aku ngerasa ada sesuatu yang keluar dari dadaku. Panas, menyengat, dan tiba-tiba dingin. Lalu semuanya gelap. Aku gak tahu berapa lama aku gak sadar. Yang aku tahu, waktu aku buka mata, aku gak lagi di panggung. Aku duduk di depan cermin di kamar kosku. Masih pakai kebaya merah yang sama. Dupa terbakar di sudut kamar, asapnya menari pelan. Dan cermin di depanku memantulkan wajah yang bukan milikku. Itu wajah Sinden Ratnawulan. Matanya tajam, senyumnya dingin. Tapi cermin itu bergerak, dia tersenyum lebih dulu dariku. Aku teriak tapi suaraku gak keluar. Yang keluar hanya suara sinden. Melengking panjang seperti jeritan yang disamarkan oleh nada tinggi. Aku coba berdiri, tapi tubuhku gak mau. Kakiku kaku, tanganku berat. Aku lihat ke sekitar kamar. Semuanya berantakan, seperti habis diserang angin kencang. Di lantai ada potongan rambut hitam panjang berserakan. Tapi, rambutku sendiri tetap utuh. Aku merinding. Aku lihat lagi ke cermin. Kali ini, sosok di dalam kaca bukan cuma diam. Dia melangkah maju, keluar dari cermin pelan-pelan. Waktu aku sadar, dia berdiri tepat di belakangku. Tangannya dingin menyentuh pundakku. Dan dia berbisik di telingaku dengan suara lembut tapi mengerikan. "Saiki awakku wis bali. Nduk matur nuwun wis maringi dalan." Aku pengin kabur, tapi tubuhku gak bisa digerakkan. Mataku gelap seketika. 3 hari kemudian, orang-orang nemuin aku di kamar kos duduk diam di depan cermin. Aku masih pakai kebaya merah, tapi wajahku bukan lagi wajahku. Semua yang lihat bilang, wajahku mirip sekali dengan foto lama Sinden Ratnawulan. Persis. Bahkan tai lalat kecil di dekat bibir kirinya pun ada. Polisi datang, tapi mereka gak ngerti. Gak ada tanda kekerasan, gak ada luka. Hanya mataku yang membelalak dengan pupil melebar, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Sebelum mati, teman kosku, Rani, cerita ke warga. Katanya malam sebelum aku ditemukan, dia dengar suara gamelan dari kamar. Padahal gak ada alat musik di situ. Suara sinden mengalun pelan, sedih, dan di tengah nyanyian itu, terdengar lirih suara perempuan berbisik. "Kembalikan,
Jalak Tundaku. Sejak hari itu, kamar kosku dikosongkan. Gak ada yang mau nempatin. Tapi warga sering bilang, tiap malam Jumat dari kamar itu selalu terdengar suara nyanyian lirih. Kadang suara perempuan muda, kadang suara sinden tua saling bersahutan, kayak dua arwah yang masih berebut tubuh yang sama. Beberapa orang bilang, mereka sempat lihat bayangan perempuan berkebaya merah duduk di depan cermin kamar itu. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tangannya memainkan jarum kecil, berwarna keemasan dengan ujung hitam. Jarum yang katanya adalah susuk Jalak Tunda. Dan yang paling menyeramkan, di acara musik yang dulu jadi tempat penampilanku terakhir, para kru panggung bersumpah mereka masih sering dengar suara nyanyian samar saat tengah malam. Padahal panggung sudah lama kosong. Bukan rekaman, bukan gema, tapi suara hidup, suara perempuan yang nyanyi sambil menangis, dengan nada sinden yang melengking pelan. Beberapa penonton yang pernah datang ke acara malam itu juga bersaksi, katanya setiap tahun di tanggal yang sama, tepat jam 9 malam, sosok perempuan berkebaya merah selalu muncul di panggung. Dia berdiri di tengah lampu sorot, nyanyi satu bait lagu Kembang Surga, lalu menghilang perlahan di antara kabut asap panggung. Orang-orang percaya itu arwah sinden Ratna Wulan, tapi ada juga yang bilang, itu bukan arwahnya, melainkan tubuh baru yang dia tempati. Tubuh Sari. Dan sampai sekarang gak ada yang tahu pasti apakah Sari benar-benar mati malam itu atau dia masih hidup di dalam tubuh yang bukan miliknya lagi. Yang pasti, siapapun yang pernah mendengar nyanyian itu selalu mengaku hal yang sama. Bau melati akan muncul beberapa saat setelah lagu berhenti. Lalu di telinga mereka terdengar suara lembut perempuan berkata, "Wis Bali, Jalak Tundaku wis Bali." Dan entah kenapa setiap kali kalimat itu terdengar, salah satu lampu panggung pasti padam sendiri. Malam itu, dunia hiburan kehilangan satu penyanyi muda berbakat. Tapi mungkin dunia lain baru saja mendapatkan kembali sinden yang sudah lama menunggu panggungnya. Konon, kalau kamu menatap lama ke cermin sambil menyenandungkan lagu Kembang Surga, tepat tengah malam, kamu bisa melihat sosok perempuan berkebaya merah di belakangmu, tersenyum dan berbisik pelan. Suaramu apik, nduk, kowe pengen dadi sinden sejati neh? Dan jika kamu menjawab iya, maka kamu akan mencium bau melati yang sangat kuat. Lalu sesudah itu, gak ada yang bisa memastikan apakah yang menatap cermin itu masih kamu, atau seseorang lain yang baru saja lahir dari Jalak Tunda.